Dulu waktu saya kecil, sekitar umur SD lah, waktu masih polos, masih naif, saya selalu mengira kalau mobil yang paling keren adalah mobil yang punya top speed selangit. Saya selalu bermain mobil-mobilan dengan imajinasi bahwa mobil tersebut punya top speed sekian ratus kilometer per jam. Tapi semakin kesini, umur makin dewasa, pengetahuan soal permobilan jadi sedikit lebih baik. Baru saya sadar kalau angka top speed tadi itu nggak sepenuhnya relevan sebenarnya sama ke gregetan atau level fun sebuah mobil. Tapi walaupun gitu, di saat umur dewasa begini pun, saya sempat masih juga kejebak dengan figur angka kayak gini. Bedanya kalau dulu waktu kecil obsesinya sama figur top speed sebuah mobil, pas dewasa obsesinya berubah jadi figur akselerasi. Makin rendah angka akselerasinya, makin terpesona sama mobilnya. Obsesi terhadap angka akselerasi ini baru mulai sedikit demi sedikit berkurang lah ya, ketika mulai banyak nonton review mobil. Bagaimana sebuah mobil yang punya akselerasi yang cepat belum tentu jadi mobil yang banyak dipuji sebagai yang paling fun, paling greget. Di episode kali ini saya akan membahas tentang seberapa relevan sih sebuah angka akselerasi terhadap status atau label kegregetan sebuah mobil tertentu. Sebelum bahas lebih jauh, kita coba lihat beberapa mobil yang akselerasinya secepat kilat ya. Daftar mobil ini saya ambil hanya untuk mobil-mobil yang akselerasinya kurang dari 3 detik. Dan saya juga cuma mengambil beberapa perwakilannya aja. Kita mulai daftarnya dari mobil yang angka akselerasinya mepet sama angka 3 detik. Mobil yang pertama ada Ferrari 812 Superfast yang akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya adalah 2,9 detik. Sedikit fakta soal 812 Superfast ini. Jadi mobil ini merupakan generasi penerus dari F12 Berlinetta. Makanya si 812 Superfast ini mewarisi mesin berkonfigurasi V12 dari kakaknya si F12 Berlinetta. Ferrari F12 ini punya tenaga yang lebih besar dari versi hardcore-nya F12 dulu, yaitu TDF. Makanya angka akselerasi 2,9 detik itu sebenarnya identik dengan angka akselerasi punyanya TDF dulu. Walaupun sebenarnya bobotnya si 812 Superfast ini lebih berat sekitar 100 kg dibanding F12 TDF tadi. Oh iya, beberapa gosip juga bilang si 812 Superfast ini mungkin akan jadi V12 naturally aspirated terakhir dari Ferrari. Makanya mungkin aja nih si 812 ini juga bakalan jadi calon collectible items di masa depan. Mobil yang berikutnya hadir dari negerinya IKEA di Swedia, yaitu Koenigsegg Regera. Koenigsegg Regera digadang-gadang bisa tembus akselerasi hingga 2,8 detik. Nah, jadi sedikit fakta nih soal Regera. Ini adalah mobil hybrid hypercar pertama yang dibuat oleh Koenigsegg. Penggerak yang digunakan berupa mesin pembakaran internal konvensional berukuran 5000 cc twin turbo. Lalu didukung oleh 2 motor listrik untuk masing-masing roda belakang dan satu lagi di crankshaftnya. FYI aja nih, total tenaga gabungan dari kedua jenis penggerak di Regera menghasilkan angka hampir 1800 horsepower. Itu kayak setara 10 mesinnya Honda Civic Turbo. Mobil berikutnya ini berasal dari Jerman dan bisa berakselerasi 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam waktu 2,7 detik aja, yaitu Porsche 911 Turbo S. Sekilas fakta tentang 911 Turbo S ini, sebetulnya mobil-mobil buatannya Porsche itu cenderung rendah hati gitu ya. Walaupun sebenarnya ukuran mesinnya cuma 3700 cc dengan tenaga 640 horsepower, tapi Porsche klaim bisa berakselerasi dalam 2,7 detik. Nah, disinilah bagian dari yang tadi saya singgung soal rendah hati itu muncul. Klaim dari Porsche, akselerasinya 911 Turbo S adalah 2,7 detik. Oke, 2,7 detik ya. Tapi ketika direview oleh jurnalis media di luar, angka akselerasinya pernah tembus di angka 2,1 detik. 2,1 detik. Itu kayak lagi
kita merem pas lagi bersin, terus kita melek lagi, tiba-tiba udah 100 km per jam. Gila sih. Tapi ya, untuk di daftar ini kita pakai angka klaim dari Porsche-nya aja deh ya, yang official, yang 2,7 detik. Mobil berikutnya adalah hybrid supercar buatannya Ferrari. Mobil ini yang disebut-sebut sebagai mobil terkencangnya Ferrari yang pernah mereka buat, yaitu Ferrari SF90 Stradale. SF90 bisa berakselerasi selama 2,5 detik aja. Secara teknologi, SF90 sebenarnya punya sistem penggerak yang hampir sama dengan Koenigsegg Regera. SF90 menggabungkan mesin pembakaran internal konvensional ditandemkan dengan 3 buah motor listrik yang 2 diantaranya ditempatkan di kedua roda depannya. Kalau di Regera menggunakan mesin konvensional yang ukurannya gede ya, 5000 cc, di SF90 memakai ukuran 3909, ya buletin aja jadi 4000 cc deh ya. Nah, racikan antara kedua jenis penggerak inilah yang bikin SF90 adalah salah satu atau bahkan mobil Ferrari jalanan tercepat yang pernah mereka buat. Mobil selanjutnya termasuk jadi salah satu mobil yang paling fenomenal dan eksklusif yang pernah ada, yaitu Bugatti Chiron dengan waktu akselerasi secepat 2,4 detik aja. Apa sih fakta menarik seputar Chiron selain dimiliki oleh Cristiano Ronaldo? Nah, menarik nih, karena banyak fakta yang seru buat dibahas kalau soal Chiron sebenarnya. Dari ukuran kubikasi mesinnya aja, Chiron udah bisa bikin kita nelan ludah. Mesinnya berukuran 8000 cc quad turbo. Yes, saya nggak salah ngomong di sini. Quad turbo, bukan twin turbo. Alias turbonya ada 4. Dengan turbo sebanyak ini, saya yakin Om Mobi pasti sangat suka dengan mobil ini. Secara tenaga, Chiron mencatat tenaga hampir 1500 horsepower. Dan dengan ukuran mesin segaban ini, dia butuh tangki bensin berukuran 100 liter bensin. Nah, tangki bensin 100 liter ini, kalau kita misalkan bejek pol secara konstan, 100 liter bensinnya itu bisa habis dalam waktu 9 menit aja. Kalau Chiron bisa pakai Pertalite, saya yakin pemerintah Indonesia pasti akan sangat benci sama mobil ini. Sekarang waktunya kita membahas daftar berbagai mobil yang sering dianggap most fun to drive oleh para jurnalis atau reviewer di luar. Mobil pertama yang saya masukkan ke daftar mobil paling fun adalah BMW M2 Competition. Mesinnya 3000 cc, twin turbo, 400-an horsepower, akselerasi 4,4 detik. Jauh lah kalau dibandingin dengan mobil-mobil yang kita sebutin di daftar sebelumnya. Mobil berikutnya adalah mobil yang juga banyak dipuji oleh reviewer luar sebagai a driver's car. Mobil yang fun banget buat diajak driving, yaitu Porsche 718 Cayman. Mesinnya Cayman itu sebenarnya cuma sebesar 2000 cc, 4 silinder turbo. Waktu akselerasinya juga sebetulnya nggak spesial-spesial amat, masih di angka 5 detikan. Mobil berikutnya yang juga dipuji sebagai driver's car yaitu si kembar Subaru BRZ dan Toyota GT86. Keduanya cuma bermodalkan mesin 2000 cc, 4 silinder, naturally aspirated. Walaupun beberapa berpendapat kalau mesinnya cenderung underpowered, tapi sebagian lain justru membelanya karena ya justru itulah emang yang bikin fun gitu. Nah, mobil terakhir di daftar mobil fun kita adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu the legendary Mazda MX-5 Miata. Sebagai catatan, di tahun 2000, Miata pernah dianugerahkan rekor oleh Guinness Book World of Records kalau Miata adalah the best selling two-seat sport car in history dengan angka sebesar lebih dari 530.000 unit hingga di tahun tersebut. Dan tepatnya di April 2016, Mazda menelurkan Miata yang ke 1 juta. Padahal kalau secara teknikal mesinnya sendiri biasa aja, cuman 2000 cc, normally aspirated. Kalau dari 2 daftar yang sudah
kita bahas tadi sebelumnya, sebetulnya kita bisa ambil satu poin sederhana tuh. Nggak ada mobil yang jadi irisan dari dua daftar tadi. Artinya nggak ada mobil yang muncul di daftar mobil tercepat, sekaligus muncul juga di daftar mobil yang paling fun. Tapi masa iya sih mobil-mobil sekaliber Ferrari, Porsche, Lamborghini yang emang masuk ke daftar mobil tercepat, mobilnya masa nggak fun to drive sih? Padahal kan mereka pasti udah research, pengembangan sampai secara mendalam gitu ya. Masa iya nggak fun to drive? Jawabannya pasti fun, pasti. Itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Coba aja nonton review dari mobil-mobilnya Ferrari, Porsche, Lamborghini di YouTube. Hampir nggak ada reviewer yang bilang kalau mobil-mobil tersebut rasanya membosankan. Pasti fun, pasti greget. Tapi kenapa gelar-gelar mobil fun to drive justru lebih sering diberikan ke mobil-mobil yang justru performanya jauh di bawah mereka? Saya bukan profesional racing driver kayak Mas Fitra Eri. Saya juga nggak punya pengalaman nyetir sports car atau mobil-mobil berperforma tinggi lainnya. Jadi saya melakukan pembahasan di video ini pure berdasarkan hanya riset, baca-baca, nonton YouTube, dan sedikit kemampuan menyetir saya pribadi. Oke, itu adalah sedikit disclaimer dari saya deh. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan. Jadi, sepertinya untuk membuat mobil yang fun, yang greget, itu ada resep tersendiri. Kayak secret resepinya Colonel Sanders. Hal pertama mungkin adalah kelincahannya. Mobil itu kan objek yang berat ya. Bobotnya aja secara rata-rata mungkin berada di kisaran 1-2 ton. Kalau nggak lincah, kemungkinan besar mobilnya pun nggak akan fun buat dikendarain. Diajak nikung dikit atau diajak nyalip dikit, langsung berasa limbung. Mobil yang fun adalah mobil yang kalau diajak nyetir di jalanan berkelok kayak di puncak, kita ngerasa seakan-akan kayak kita tuh driver yang pro gitu. Hal kedua, yaitu mungkin adalah ringan. Memang, tadi saya bilang kalau mobil adalah objek yang berat, yang bobotnya adalah hitungannya udah ton. Tapi kalau mau dibandingkan dengan mobil-mobil lain pada umumnya, bobot mereka cenderung lebih ringan. Dengan bobotnya yang relatif ringan, makanya mesin dengan ukuran yang relatif kecil pun bisa bikin mobilnya tetap fun. Hal ketiga yaitu mungkin adalah cenderung underperform. Mobil-mobil kayak Toyota GT86, Mazda Miata sering dibilang underpower. Ada yang bilang kalau mereka bisa better kalau pakai turbo. Atau misalkan ukuran mesinnya diperbesar supaya powernya juga bisa ikut naik. Mungkin pertama karena pabrikannya emang ingin mobilnya seperti itu. Dan ini pun si Toyota GT86 baru dapat upgrade mesin dari 2000cc jadi 2400cc setelah beberapa tahun lamanya. Dan itu pun dengan perubahan nama dari GT86 jadi GR86. Ya ini mungkin demi mengimbangi label GR yang cenderung high performance. Makanya akhirnya ya Toyota mau nggak mau naikin deh kapasitas mesinnya. Kedua, mungkin justru inilah definisi sports car yang paling murni. Kita diminta untuk bekerja keras supaya mobilnya bisa dibajak habis sampai titik maksimalnya. Sampai kita benar-benar bisa ngerasain enjoy-nya, fun-nya, gregetnya. Mobil-mobil ini justru punya karakter yang justru sebaliknya dari mobil-mobil supercar yang cenderung akan kasih their highest performance seawal mungkin. Hal terakhir yang mungkin juga membuatnya fun dan cenderung berbeda dari supercar adalah harganya. Jadi mobil-mobil seperti Miata dan GT86 ini harganya mungkin cuma setengah atau malah cuma seperempatnya mobil supercar. Tapi mereka bisa kasih sensasi berkendara yang nggak kalah engagingnya. Harganya yang lebih rendah ini tentunya dimungkinkan juga salah satunya mungkin karena proses research dan engineering yang nggak sekompleks supercar lah ya. Material yang digunakan juga less advanced atau less exotic dibandingkan dengan supercar. Tapi walaupun harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan supercar, kelincahan dan faktor engagingnya nggak kalah dari supercar. Nah kalau saya coba bisa beropini, mungkin mobil-mobil seperti Miata dan GT86 ini banyak dipuji dan dilabeli sebagai fun car karena kadar engagingnya itu sudah cukup bisa dirasakan walaupun dengan harga yang cuma seperempatnya supercar. Jadi ini sifatnya lebih ke bargainingnya sih. Sebetulnya sih sah-sah aja kalau mau beli
Huracan atau 911 kalau emang ada uangnya. Pastinya dengan tambahan harga yang berkali-kali lipatnya, kita juga bisa dapat mobil yang engaging feeling-nya juga lebih tinggi. Bahkan seringkali kita bisa mendapatkan dan merasakan berbagai adaptasi teknologi yang dikembangkan untuk tim Formula One atau tim balap GT-nya gitu ya. Tapi ya tentunya untuk bisa merasakan dan mengeluarkan 100% performanya, nggak mungkin digunakan di jalanan umum. Sedangkan untuk penggunaan harian, mobil-mobil kayak Huracan atau 911, mungkin performanya cuma kepake 20-30%-nya. Yang pasti satu hal yang dimiliki oleh supercar tapi nggak dimiliki oleh sports car kayak Miata dan GT Airy 6 adalah dramanya. Dan drama ini pula lah yang biasanya mungkin seringkali jadi faktor utama para pembelinya untuk membeli supercar. Jadi lebih baik akselerasi kah atau greget kah? Sebetulnya ini tergantung sama yang mau beli mobilnya sih. Karena kalau dari yang udah saya bahas sebelumnya, sebenarnya emang ada 2 poin pembeda yang jelas antara keduanya ya. Mobil akselerasi tinggi macam supercar cenderung memberikan drama yang nggak bisa dikasih oleh sports car. Hal-hal lain seperti kelincahan dan bobot kayaknya nggak jadi masalah buat supercar. Toh makin hari, mobil-mobil supercar itu juga selalu menemukan cara buat bikin mobilnya lebih lincah dan lebih ringan. Poin kedua yaitu harganya. Buat mereka yang nggak punya kantong sedalam pemilik supercar, mereka masih bisa ngerasain rasa engaging, fun, dan gregetnya menyetir sebuah mobil dengan memiliki mobil sport car. Dengan harga yang cuma ya sepersekiannya dari supercar, kita masih bisa ngerasain berbagai feeling tersebut di mobil sport car. Nah, tapi kalau andai kalian punya kesempatan untuk beli masing-masing satu supercar dan satu sport car, mobil apa aja yang akan kalian pilih buat isi garasi kalian? Coba share di kolom komentar ya. Oke, itulah sedikit opini saya soal akselerasi versus fun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.